Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya, sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman Perjanjian Lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua
alias second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, shalom yang ada di rumah. Shalom. Haleluya. Semua saya percaya kita dalam keadaan baik. Yang percaya katakan amin. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Boleh tos kiri kanan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah ya. Suami istri, orang tua, anak-anak boleh tos bilang begini. Tuhan Yesus kita luar biasa. Haleluya. Saya percaya kita semua siap menyembah Tuhan, memuji, meninggikan nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur, ya Abah. Keadaan kami itu semua karena karya-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Sampai hari ini kami bisa menikmati anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Layaklah kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih, hari demi hari kami lewati. Ada Tuhan yang selalu di pihak kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biar ini yang menjadi doa kami bersama-sama. Ucapan syukur kami. Engkau baik, sungguh baik dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji menyembah Tuhan sama-sama berkata, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara. Buat karya-Mu, buat segala rencana, ku beri syukur dan pujian bagi-Mu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ini doa kami Tuhan, buat karya-Mu, buat karya-Mu, buat segala rencana-Mu. Ku beri syukur dan pujian bagi-Mu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Buat segala hal, buat segala hal yang tak ku mengerti, dengan iman ku serahkan padamu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku.
Boleh angkat kedua tangan kita, naikkan syukur kita sama-sama. Beri syukur, beri puji, sebab Tuhan Allah bekerja buat kebaikanmu. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri syukur, beri puji, sebab Tuhan Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Mari angkat tangan kita, bersyukurlah buat anugerah Tuhan. Beri syukur, beri puji, sebab Tuhan bekerja buat. Beri syukur, beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu. Lebih lagi, beri syukur, beri syukur, beri puji, sebab Tuhan Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Oh, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selalu baru anugerahnya, kemurahan, kebaikan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Ini ucapan syukur kami ya Tuhan, pujian kami kepadamu, nyanyian kami. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara, naikkan doa kita, naikkan syukur kita. Berterima kasih buat anugerah Tuhan. Bersyukur, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Allah, saudara. Haleluya.
kami berkata, Yesus, kami percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama berkata, amin. Tepuk tangannya lebih baik lagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Dimanapun saudara menyaksikan tayangan ini, boleh lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Bilang begini, tetap percaya. Biar hatimu tetap percaya. Saya tunggu saudara. Haleluya. Ayo, kalau ada suami istri saudara di samping, tepuk pundaknya, bilang begini, tetap percaya. Haleluya. Percaya. Amin. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Yesus, aku percaya. Yang bisa menari, menari saudara. Yang bisa bertepuk tangan, bertepuk tangan. Haleluya. Lagi sama-sama. Yesus, aku percaya. 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 Kau berikan sembuhan mujizat di dalam hidupku. Lagi, Yesus, aku percaya. 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 Kau berikan sembuhan mujizat di dalam hidupku. Lambaikan tangan sama-sama. Haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Oh Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kabulkan sembuhan mujizat. Lagi yang sama-sama. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Amin. Haleluya. Katakan, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau berikan sembuhan mujizat di dalam hidupku. Lambaikan tangan sama-sama. Semua. Haleluya. Pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Bertepuk tangan sama-sama ya. Haleluya. Semua. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Yang di rumah, ayo sama-sama ajak kiri kanannya bertepuk tangan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Tepuk tangannya lebih keras lagi. Amin. Lebih dahsyat sama-sama. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Sama-sama dengan kita. Terpujilah Tuhan. Sorak-sorakan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Wow. Saya bisa merasa tuh saudara, kita semua orang-orang yang percaya, roh kita bergairah. Setuju? Amin. Katakan amin. Amin. Haleluya. Ini yang menjadi bagian kami ya Tuhan. Kami mau tetap cinta Yesus. Di dalam kondisi situasi apapun yang kami hadapi, kami putuskan hari ini untuk kami tetap cinta Yesus. Terima kasih Tuhan,
Engkau proses kami. Engkau izinkan setiap proses terjadi dalam hidup kami, supaya setiap hati kami tetap mencintai Tuhan. Ini doa kami bersama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Nyanyikan sama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Boleh bergandengan tangan, nyanyikan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari suami istri ambil waktu bergandengan tangan. Kalau ada anak saudara, orang tua saudara di samping saudara, bergandengan tangan. Yang ada di rumah, biar ini keputusan kita bersama-sama, keluarga lepas keluarga, kita bergandengan tangan untuk tetap cinta Yesus selamanya. Katakan dengan iman. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Panggil namanya. Ya Aba, ya Bapa, pakai kami sesuai rencanamu ya Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan kita bersama-sama. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Oh ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari dengan lembut sama-sama panggil. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba,
Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Katakan ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Shalom GBI Bewok dan semua pemirsa yang menyaksikan YouTube channel ini. Saya berdoa saudara ada dalam kasih pemeliharaan Tuhan dan ada dalam damai Tuhan senantiasa. Dan saya terus berdoa kita akan sampai di ujung daripada peristiwa ini dan kita semuanya dibuat sehat oleh Tuhan. Dan bahkan yang sedang sakit pada saat ini, saya berdoa saudara juga sudah menerima kesembuhan dalam nama Yesus. Sebelum kita mulai firman Tuhan pada hari ini, mari kita tundukkan kepala kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat hari yang dahsyat, hari yang hebat, karena Tuhan ada di dalamnya. Setiap hari adalah hari yang Tuhan buat untuk kami, dan setiap hari adalah hari yang Tuhan rancangkan penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Oleh sebab itu Tuhan, kami begitu percaya ketika kami duduk tenang di kaki Tuhan dan terus mendengarkan suara Tuhan. Kami percaya kami akan ada di dalam waktunya Tuhan, akan ada di dalam kairosnya Tuhan, dan selalu ada dalam perlindungan Tuhan yang nyata. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami sambut firman Tuhan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Saudara, pada kesempatan kali ini saya akan membahas firman Tuhan. Saya berikan judul Restoring the Kingdom Influence. Ya, Restoring the Kingdom, mengembalikan nilai daripada kerajaan surga yang sebenarnya. Saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sebenarnya manusia kehilangan kuasa, the power. Jadi oleh sebab itu saya tidak kaget bahwa selama ini apa yang terjadi di dalam dunia ini, manusia saling berlomba-lomba mengejar power atau mengejar kuasa. Kalau saudara katakan manusia mengejar uang, sebenarnya bukan uangnya, tapi kuasa di balik uang itu. Dan selalu manusia ingin yang paling berkuasa. Dia ingin sesuatu materi di dalam dunia ini mereka miliki supaya mereka memiliki kuasa, bisa mengatasi, mereka berpikir bisa mengatasi banyak hal. Yang saya mau bagikan kepada saudara pada kesempatan kali ini, di mana sekarang kita telah ada di dalam lockdown atau mengalami pandemik yang mungkin dalam kehidupan ini pertama kali dan bahkan mungkin pertama dan saya harapkan yang terakhir tidak pernah kita alami lagi seperti ini. Ini adalah sesuatu hal yang sangat banyak di antara kita yang kaget, banyak di antara kita yang takut dalam kondisi seperti ini, dan banyak normal yang baru, ya, hal-hal yang tadinya tidak normal tapi menjadi normal pada saat ini. Sekarang di luar sana, justru kalau saudara tidak pakai masker, saudara tidak normal. Ya, dan sekarang di luar sana kalau saudara justru berkumpul di dalam sebuah tempat minum kopi berdekatan satu sama yang lain, justru itu tidak normal. Jadi banyak sekali normal yang baru yang mengakibatkan hidup kita akhirnya menjadi banyak perubahan. Nah, saudara, di dalam posisi seperti ini yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah saat ini virus corona ini betul-betul tidak bisa dibatasi di mana-mana. Ya, dan betul-betul ini bisa sampai kepada siapapun, bahkan orang yang kaya pun, orang yang punya kedudukan pun, orang yang mungkin dikatakan paling berkuasa pun bisa kena. Ya, ada perdana menteri yang kena, ada atlet-atlet yang katanya badannya sehat kena juga. Ya, katanya virus ini rentan kepada orang-orang tua dan banyak yang meninggal justru di usia-usia yang tua. Tapi justru yang muda-muda juga ada
beberapa dari mereka juga yang meninggal. Oleh sebab itu saudara, ini tidak betul-betul tidak memandang bulu. Dan kemudian yang kita belajar juga dari peristiwa ini adalah uang tidak bisa untuk apa-apa, karena orang kaya pun tidak bisa membeli obat karena belum ada obatnya, saudara. Tapi justru di keadaan seperti ini, kredibilitas Alkitab justru menjadi sesuatu yang akhirnya banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena banyak nubuatan, banyak peristiwa-peristiwa yang sudah disiratkan di dalam firman Tuhan, pelan-pelan terjadi, saudara. Yang saya mau bagikan kepada saudara adalah restoring the kingdom influence, the kingdom value. Nilai kerajaan yang sudah lama hilang, dikembalikan ke dalam tubuh Kristus pada saat ini. Kalau saudara merasa bahwa, atau saudara mengatakan bahwa gereja ditutup, sebenarnya bukan gerejanya ditutup, tetapi gedung gerejanya ditutup. Gerejanya adalah saudara dan saya, eklesianya Tuhan, dan itu sampai kapanpun akan selalu dibuka, terbuka, dan tidak bisa ditutup. Bahkan firman Tuhan mengatakan, aku mendirikan jemaatku di atas batu karang, di atas Petra, bahkan alam maut pun tidak bisa menguasainya. Saudara, saya ajak saudara untuk bersama-sama membuka di Kejadian, ya, Kejadian pasalnya yang pertama, ayat yang ke-26 mengatakan begini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa kita. Supaya mereka, ada kata supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara, ada kata supaya mereka. Ya, ketika kita diciptakan serupa dan segambar, itu adalah identitas manusia. Kata supaya mereka adalah dari kata human atau human. Humus itu manusia debu, dicampur sama manusia roh. Akhirnya manusia roh ini yang diberikan casing tubuh ini yang menguasai kehidupan dan diminta sama Tuhan untuk menguasai kehidupan. Oleh sebab itu Tuhan begitu konsisten, ya, Tuhan begitu sangat luar biasa konsisten dari awal sampai akhir. Bahkan Daud mengatakan bahwa firman-Nya melebihi namanya, saudara. Kalau saudara bertanya kepada saya, Tuhan bisa dibatasi sama apa? Tuhan hanya bisa dibatasi oleh firman-Nya. Ya, firman-Nya itu begitu luar biasa, dan ketika dia mengatakan supaya mereka, itu berarti saudara dan saya yang diminta untuk mengelola hidup, berkuasa, to have dominion, dominion, kingdom. Kingdom itu dari kata king, dan dom itu dominion, kuasa. Ya, kingdom, ya, influence. Jadi manusia diminta untuk menguasai bumi dengan nilai king, dengan nilai surgawi, dengan nilai raja. Nah, kita sudah tahu manusia jatuh dalam dosa dan seterusnya. Dan akhirnya pertama kali saudara mulai ada kata-kata doa di firman Tuhan. Karena pada awalnya belum ada istilah doa karena manusia berkomunal langsung dengan Tuhan. Tapi ketika manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan, mulai Tuhan mencari partner atau mitra pendoa. Supaya apa? Supaya saudara, kehendak Tuhan terjadi atas kehidupan manusia. Karena apa? Sekali lagi saya ulang yang tadi kita sudah bahas, bahwa otoritas atau pengelolaan kehidupan di bumi ini diberikan ke dalam tangan kita. Dan kalau kita mau supaya kehendak Tuhan terjadi atas hidup kita ini, kita harus berdoa. 2 Tawarikh pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-11 adalah firman Tuhan yang membahas tentang bagaimana Salomo memberikan tata ibadah yang Alkitab mengatakan dianggap baik oleh dia. Ya, bait Allah ini adalah bait Allah yang baru didirikan dan sangat megah, sangat luar biasa hebatnya. Di 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-11 mengatakan, demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan, ya, menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil, saudara, berhasil melaksanakan firman Tuhan katakan, dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Dia berhasil melakukan segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Ini bicara soal tata ibadah. Bicara soal tata ibadah. Jadi menurut firman Tuhan,
Mereka bangga, mereka merasa berhasil dengan apa yang mereka lakukan, tata ibadah yang mereka mau berikan kepada Tuhan. Sah-sah saja, semua gereja punya tata ibadah masing-masing. Dan semuanya sah-sah saja, saudara. Semuanya ingin diberikan oleh hamba-hamba Tuhan dan juga para jemaat kita semuanya untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, tapi oleh sebab itu yang saya pernah katakan berkali-kali, kita tidak bisa terkurung, saudara, di dalam gedung gereja dan kemudian kita katakan bahwa saya sudah ibadah. Karena apa? Kita gerejanya. Dan sekarang adalah waktu di mana gereja Tuhan, eklesianya Tuhan, yang tidak bisa ditutup untuk akhirnya menjadi dampak bagi banyak orang. Itu yang Alkitab katakan. Ya, oleh sebab itu, kemudian firman Tuhan mengatakan di 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14. Ya, firman Tuhan katakan begini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Ya, kita kalau ibadah, nama Tuhan kan kita sebut, saudara. Kita beribadah atas nama Tuhan, gitu ya, atas nama Yesus. Dan yang atas namaku disebut, ya, firman Tuhan katakan merendahkan diri. Merendahkan diri ini berarti betul-betul mencari apa sih yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita anggap berhasil di dalam tata-tata ibadah kita. Kemudian firman Tuhan katakan berdoa. Dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga, ya, dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bahkan di ayat 15 firman Tuhan mengatakan, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Tuhan mencari pendoa, Tuhan mencari orang-orang yang berdoa dari Jakarta, dari bangsa Indonesia, supaya tangannya bisa mencurahkan pertolongan dalam kehidupan kita masing-masing. Sekali lagi, Tuhan memberikan mandat, Tuhan memberikan amanat agung yang pertama ini kepada manusia di Kejadian 1 ayat yang ke-26. Untuk menguasai bumi, untuk cultivate the earth, untuk dominasi, otoritas atas kehidupan ini. Ya, kalau saya bisa katakan, Tuhan tidak ikut-ikutan di dalam amanat agung itu. Dia memberikan full authority, otoritas yang penuh kepada manusia. Nah, oleh sebab itu, saudara, saya mau mengajak saudara ke dalam pengertian ini. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan, Tuhan mencari pendoa-pendoa, supaya kehendaknya bisa terjadi di bumi seperti di surga. Akhirnya, kalau kita pelajari perjanjian baru, murid-muridnya juga akhirnya mengerti kenapa mujizat-mujizat yang Yesus lakukan dalam waktu 1 detik, 5 detik, 10 detik, yang begitu cepat. Itu ada doa di balik itu semuanya. Ya, air menjadi anggur, yang mati bangkit, yang kusta tahir, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Akhirnya mereka menemukan formulanya. Mereka menemukan kenapa bisa seperti itu. Rupanya Yesus selalu bangun pagi dan menabur doa, saudara. Menabur doa. Di Lukas pasalnya yang ke-11, ayat yang pertama mengatakan pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, ya rupanya sudah ditungguin sama murid-muridnya, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan ajarlah kami berdoa. Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Ajarkan kami berdoa. Ajarkan kami berdoa. Saudara, salah satu kalimat di awal ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya, dia katakan di Matius 6 ayat yang ke-10, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Come the kingdom. Karena manusia kehilangan kuasa ketika jatuh dalam dosa. Tuhan tahu manusia memerlukan kuasa itu. Kuasa Kristus, kuasa Tuhan, kuasa the kingdom. The kingdom. King, dominion. Ada di dalam manusia. Makanya dia katakan, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ketika umatnya berdoa, justru Tuhan akan turun tangan. Dan kehendaknya terjadi di bumi seperti di surga. Saudara, doa bukan ban serep. Bukan ketika ada corona saja saudara mulai kemudian banyak ketakutan dan akhirnya berdoa. Tapi doa adalah gaya hidup. Dan bahkan kita harus membuat iblis menyesal. Kenapa dia lewat kota-kota kita? Karena nanti ketika coronanya sudah selesai, kita terus menjadi pendoa-pendoa yang luar biasa. Terus menjadi orang-orang yang respon sama panggilan Tuhan untuk berdoa. Kenapa? Karena kehendaknya harus terjadi di muka bumi.
seperti di surga, supaya dunia bisa melihat siapa Dia. Tuhan sedang memulihkan bangsa ini. Ketika orang banyak bertanya kepada saya, "Pak, kapan pulihnya?" Tugas dan tanggung jawab adalah di gereja Tuhan. Saudara, seperti saya katakan di awal, gedung gereja boleh ditutup, tapi gereja tidak bisa ditutup karena gereja adalah saudara dan saya. Dan oleh sebab itu kita harus makin mengerti bahwa Tuhan sedang mengembalikan fungsi gereja kepada fungsi awal. Fungsi awal. Di mana gereja mula-mula pada saat itu nggak ada gedungnya, saudara. Mereka berkumpul di rumah-rumah seperti saat ini, ketika kita sedang alami pada saat ini. Kita berdoa dengan keluarga demi keluarga. Gereja, gedung gerejanya ditutup, tapi kemudian gereja di rumah-rumah dibuka, saudara. Dan makin intim keluarga dengan keluarga. Harusnya begitu. Gereja dikembalikan ke dalam fungsi awalnya. Dan oleh sebab itu saya mau ajak saudara ke dalam pengertian ini, bahwa jangan ikut-ikutan, saudara. Saya sedih ketika ada hamba-hamba Tuhan yang mulai saling menyerang satu sama yang lain, dan semuanya akibat mungkin doktrin yang ini tidak disetujui sama yang ini, atau tata ibadah ini tidak disetujui sama yang ini, dan saling mencibir. Dan akhirnya ketika dilihat di sosial media, yang komen-komen puluhan ribu, bahkan ratusan ribu akhirnya. Terpancing sana-sini. Saudara, stop lakukan ini. Karena pemulihan sedang dilakukan di dalam tubuh Kristus. Ketika pemulihan ini sudah terjadi, yang namanya bencana, yang namanya bahaya di luar sana, yang namanya mujizat, itu hitungannya detik, saudara. Tuhan bisa mengubahkannya dalam hitungan detik. Makanya kenapa? Semuanya harus kembali ke dalam doa. Ya, ketika Tuhan memulihkan tubuhnya, tubuh Kristus, semuanya didasarkan dengan doa. Dan saudara, saya mau ajak saudara ke dalam pengertian ini. Kalau Yesus pun berdoa, berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena Dia begitu konsisten. Ketika Dia turun menjelma menjadi seperti manusia, Dia mengambil casing tubuh, sama seperti saudara dan saya. Dia pun adalah Tuhan yang konsisten. Dia pun berdoa. Karena Dia menyuruh manusia berdoa, ketika Tuhan menjelma menjadi manusia, Tuhan pun berdoa. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Bisa bayangkan kalau Yesus pun berdoa, siapa kita yang berani-berani tidak berdoa? Jadikan doa gaya hidup kita, karena itu adalah dasar daripada tubuh Kristus, dasar daripada bagaimana kita bisa memulihkan kondisi keluarga, kondisi bangsa ini, karena didasarkan oleh doa, didasarkan oleh tubuh Kristus yang kembali ke dalam nilai awalnya. Dan kita mengerti bahwa kuasa yang kita cari bukan di dalam uang, bukan di dalam tahta, bukan di dalam status, tapi kuasa yang hilang pada awalnya, yang manusia jatuh ke dalam dosa. Kuasa itu yang ketika manusia mencari kuasa itu letaknya adalah di dalam nilai surgawi, nilai the kingdom. Dan kuasa itu terletak di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, Yohanes pasal yang ke-17. Di Yohanes pasal yang ke-17 ada 4 kali Yesus menyebutkan atau berdoa kepada Bapa di surga. Dan Dia katakan, jadikan mereka satu. 4 kali, saudara. Berarti ini betul-betul sangat penting. Ya, di Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-23 mengatakan, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Supaya dunia tahu. Jadi sekali lagi saya mau ajak semua jemaat, semua hamba-hamba Tuhan, stop bertengkar. Ya, ini waktunya kita bersatu. Ini waktunya kita betul-betul satu tubuh. Ya, kesatuan bukannya berarti sama, banyak ketidaksamaan, tapi berarti tetap satu tubuh, saudara. Ya, dan tetap melangkah bersama. Dan justru di saat ini, ketika Tuhan mau memulihkan, Dia akan pulihkan tubuh Kristus dulu. Baru nanti virusnya hilang. Jangan kejar-kejar mujizat sebelum kitanya berubah. Karena mujizat sekali lagi bisa datangnya hanya dalam detik, hitungan detik. Tapi yang namanya perubahan karakter, perubahan kehidupan gereja, itu letaknya ada di dalam tangan kita. Makanya kenapa ketika Yesus berdoa, yang bisa jawab hanya kita, saudara. Ya, kalau kita berdoa, Yesus yang jawab, tapi satu-satunya doa yang Yesus naikkan kepada Bapa di surga, supaya jadikan mereka satu. Itu doa yang bisa jawab hanya
tubuh Kristus, yaitu saudara dan saya, eklesia, gerejanya Tuhan. Respon akan apa yang Tuhan minta kita lakukan. Berdoa, jadi satu, ya. Tabur kebenaran, tabur firman Tuhan di dalam sosial media saudara. Jangan terpancing ikut sana sini, ya, dengan mencibir satu sama yang lain. Ini bukan waktunya, dan sampai kapanpun itu bukan waktunya. Dan memang saya rasa itu tidak perlu gitu ya. Kita terpancing dalam hal-hal seperti itu. Jadikan mereka satu supaya dunia bisa melihat Yesus. Supaya dunia bisa melihat the kingdom, kerajaan surga itu, saudara. Dan saya percaya ketika kita melakukan yang terbaik, kita respon kepada Tuhan, kita akan melihat tangan Tuhan, damai Tuhan ada beserta dengan saudara dan saya. Inilah saatnya, saudara. Saudara, dekat sini. Kami bekerja sama dengan warteg di dekat sini. Satu hari kami memberikan makan siang gratis kepada 40 ojol driver. Dan kami juga membeli bahan baku untuk membuat hand sanitizer, dan kami bagikan gratis kepada tukang sayur, hansip, penjual kaki lima, saudara. Dan orang-orang yang lewat di sini yang tidak punya fasilitas seperti itu, kita berikan gratis. Hal-hal yang kita bisa lakukan dari rumah kita masing-masing. Lakukan, saudara. Karena justru di saat-saat seperti ini, gereja harus mengerti bahwa kita ini harus punya dampak terhadap kota ini. Saya di satu sisi juga ngucap syukur karena banyak yang lupa dengan denominasi, sinode, organisasi. Dan akhirnya mulai bersama-sama menyerukan kepada Tuhan untuk berdoa bagi kota. Berdoa bagi bangsa ini. Dan juga di satu sisi lagi, yang tadinya khotbah-khotbah seperti ini terkurung di dalam gedung gereja, sekarang bisa didengar oleh puluhan ribu bahkan jutaan orang. Ya, orang-orang yang tadinya enggan masuk ke dalam gedung gereja sekarang bisa mendengarkan firman Tuhan. Saudara, saya tidak harapkan ini berlangsung terus, tapi paling tidak nanti ketika kita kembali ke dalam gedung gereja kita masing-masing, kita menjadi jemaat-jemaat yang makin dewasa di dalam Tuhan. Kita mengerti memberi, kita mengerti bagaimana tetap menabur dalam tubuh Kristus ini, ya. Walaupun dalam kondisi yang sangat terbatas seperti ini. Saudara, saya akan tutup dengan pengertian ini supaya saudara makin mengerti betapa dahsyatnya sebenarnya tubuh Kristus ini, saudara. Di Matius pasalnya yang ke-12, Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah." Ada yang melebihi bait Allah. Kalau saudara tahu pada saat ini ketika dia berbicara ini ada bait Allah yang sudah ada pada saat itu, yaitu bait Allah yang didirikan oleh Raja Herodes pada saat itu. Dan bait Allah ini cukup megah, saudara, dan dikatakan it was made by cut stones, dengan batu-batu yang sudah dipotong dan beratnya bisa 500 ton, saudara. Dan ketika Yesus katakan ada yang melebihi bait Allah, ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak main-main ketika bicara soal ini. Karena bait Allah adalah satu tempat yang sangat sakral pada saat itu. Kalau saudara pelajari sejarah pada saat itu ada kaisar Roma yang bernama Caligula yang kemudian menyuruh ya untuk membuat patung daripada dirinya dan diletakkan di dalam bait Allah, di dalam tembok bait Allah. Sampai-sampai ketika saat itu sudah mau terjadi, saudara, ini bangsa Yahudi sampai mengoyakkan baju mereka. Mereka katakan lebih baik bunuh kami saja. Bahkan mereka sempat strike 40 hari, mereka tidak mau kerja 40 hari dan mereka mengoyakkan baju mereka. Mereka katakan bunuh kami saja. Karena bait Allah adalah tempat yang sangat sakral pada saat itu. Sudah bisa bayangkan akhirnya karena takut akan terjadi pemberontakan yang cukup masif pada saat itu. Akhirnya Kaisar Caligula, ada konspirasi yang mungkin terjadi di dalam, dia dibunuh, saudara. Dan rencana ini gagal akhirnya. Jadi ketika bicara ada yang lebih besar daripada bait Allah, sudah pasti pada saat itu orang-orang bisa tersinggung dan bingung pada saat itu. Markus pasal yang ke-13 ayat yang pertama, ya. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu. Dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Karena memang kokoh dan luar biasa hebatnya konstruksi daripada bait Allah pada saat itu, saudara. Perhatikan ayat yang kedua, Yesus katakan begini, lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini. Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Bahasa Inggrisnya mengatakan thrown down.
itu ada di atas bukit, itu akan di thrown down, dilempar ke bawah. Saudara, nubuatan ini akhirnya terjadi, ya, ketika terjadi pemberontakan di bangsa Yahudi pada saat itu, dan kemudian Roma akhirnya mengirimkan pasukannya ke Yerusalem, dan mereka mendirikan tembok Yerusalem. Kalau saudara pergi ke sana sekarang masih ada tembok Yerusalem. Mereka memancing pemberontak itu untuk masuk ke dalam kota, dan mereka tutup pintu gerbangnya, dan mereka dibunuh di dalam situ, saudara. Terjadi pembunuhan yang begitu masif, begitu brutal pada saat itu. Dan oleh tentara-tentara Romawi ini, bait Allah itu diruntuhkan, saudara. Dan tidak ada satupun batu yang ada di atas batu yang lain, karena semuanya dilempar ke bawah. Saudara, kalau lewat di luar tembok Yerusalem pada saat ini, saudara akan menemukan batu-batu bekas bait Allah. Masih ada di situ, saudara. Itu adalah bukti daripada nubuatan Yesus yang terjadi pada saat itu. Dan akhirnya, pada akhirnya, Paulus mengerti tentang hal ini. Dan timbul ayat ini, saudara. 1 Korintus 6, ayat 19. Ayat yang terakhir, 1 Korintus 6, ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Akhirnya ini digenapi ketika bait Allah yang tadinya bentuknya fisik, sekarang ada di dalam sini, saudara. Saudara dan saya adalah bait Allah yang hidup. Dan Yesus sudah katakan itu lebih besar daripada bait Allah yang secara fisik pada saat itu ada. Saudara lebih besar, saudara dan saya lebih besar daripada gedung gereja yang ditutup. Karena kita adalah gereja Tuhan yang sebenarnya. Dan oleh sebab itu, ketika kita digiring ke dalam musim seperti ini, musim yang sulit seperti ini, saya mau ajak saudara ke dalam pengertian ini. Tuhan sedang memulihkan gerejanya. Kita makin cepat pulih, kita makin cepat dewasa, kita makin cepat bersatu menjawab doanya Dia. Semua yang ada di luar sana tinggal tunggu waktu aja, saudara. Ya. Jadi jangan fokus sama mujizat-mujizatnya. Jangan fokus sama, oh corona harus hilang, kita doa dan lain sebagainya. Doa supaya kitanya berubah dulu, saudara. Waktu tahun lalu saudara sudah tahu kesaksian saya waktu saya didiagnosa kanker dan diberikan hanya 3 bulan untuk hidup. Yang akhirnya membuat saya dan istri saya mengerti bahwa kejar perubahan karakter. Makanya banyak orang tanya kepada saya atau berkata kepada saya, wow, kamu mengalami sebuah berkat yang luar biasa, yaitu kesembuhan. Saya katakan bukan, berkat yang luar biasa adalah saya, istri saya, dan kedua anak saya diubahkan Tuhan. Yang namanya mujizat kesembuhan, itu hanya bonus. Coronanya nanti hilang, itu bonus, saudara. Yang penting kitanya ini pulih. Tubuh Kristus pulih, ya, gereja dipulihkan, makin bersatu, walaupun berbeda-beda, makin bersatu, makin dewasa, keluarga demi keluarga dipulihkan. Ya. Saudara tidak mengundang ketakutan masuk ke dalam rumah saudara. Dan saudara berdoa dan saudara katakan, Tuhan, aku menolak semua kegelapan yang ada di luar sana. Karena aku mau bersatu, aku mau saling mengasihi di rumah aku. Suami, istri, anak, orang tua, adik, kakak, dan lain sebagainya. Dan ketika itu terjadi, saudara akan lihat. Hal-hal yang besar Tuhan akan berikan dan sudah siapkan bagi saudara. Oleh sebab itu, saya mau ajak saudara ke dalam pengertian ini, dan kita ikut ambil bagian di dalam pemulihan bangsa kita, pemulihan kota kita. Dan kita mulai dari diri kita sendiri, mulai dari tubuh Kristus sendiri. Ya, respon kepada panggilan Tuhan, jadilah pendoa, dan selama-lamanya jadilah pendoa. Ya, kemudian respon sama panggilan Tuhan, bersatu, saudara. Dan kemudian stop saling mencibir, dan katakan, Tuhan, aku menerima the kingdom value, aku menerima kuasa yang sebenarnya dari Tuhan ketika aku berdoa. Dan aku percaya Tuhan, bukan sekedar aku menerima kuasa ini diberikan kepada keluargaku, kami pulih, kami dibuat tenang, kami ada dalam sukacita Tuhan. Dan sampai selama-lamanya justru ketika bahaya ini sudah lewat, kami dibangkitkan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Izinkan saya untuk berdoa bagi saudara. Tuhan, terima kasih buat saat hari ini. Berterima kasih Tuhan buat kesempatan kami bisa bertemu walaupun lewat online ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan, ada pemulihan yang total atas tubuh Kristus dan ada kesatuan dalam tubuh Kristus. Kami keluarga demi keluarga diubahkan Tuhan, makin bersatu, makin mengerti di dalam keterbatasan kami justru harus membantu banyak orang.
Dan kami percaya Tuhan sendiri mengatakan, Alkitab mengatakan ketika kami memberikan dari kekurangan kami, justru itu adalah pemberian yang paling besar, yang terbesar bahkan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa, ada damai sejahtera Tuhan, sukacita, kesehatan, bahkan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Dan siapapun yang menonton ibadah ini di online ini Tuhan, aku berdoa, jiwa-jiwa diselamatkan, jiwa-jiwa dipulihkan, jiwa-jiwa Tuhan diberikan kesehatan dan juga kesembuhan. Terima kasih Bapak, meteraikan firman ini sedalam-dalamnya, hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin. God bless you. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati iman kita sama Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah pada engkau, memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, yang membuat hidupmu naik, bukan turun menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus membuat perjalanan hidupmu pasti beruntung dan berhasil. Keluargamu, rumah tanggamu disebut berbahagia. Persekutuan kuasa Roh Kudus menjadikan kita jadi garam dan terang dunia, jadi saksi Yesus yang sempurna sampai Tuhan datang menjemput kita dengan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Selamat siang Bapak Saudara, Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara berlimpah-limpah. Shalom.